Baik adik-adik sekalian, jumpa lagi dalam pembelajaran kita, ya. Adik-adik siswa PKBM kelas 12. Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan senang, ya, sehat, dan penuh semangat, sehingga adik-adik bisa menjawab soal yang saya akan sampaikan pada akhir pertemuan ini, ya. Ini modul kita, ya, warna-warni kehidupan sosial, mata pelajaran sosiologi kelas 12. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini: 1. Memahami dan menganalisa sebab terjadinya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memahami faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial dan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Jadi memahami faktor penyebab dan penghambat dari perubahan sosial yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, menemukan solusi dari masalah pada masyarakat demokrasi dalam menghadapi perubahan. Ya. Jadi 3 tujuan ini atau kompetensi yang diharapkan adik-adik dapat mencapainya, ya. Kemudian di akhir slide ini ada lembar kerja, kerja. Adik-adik sekalian, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Jawabannya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru, berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Jadi ketika di dalam masyarakat itu ada ketidaksesuaian di antara unsur-unsur, misalnya ada ketidaksesuaian antara pemerintahnya dengan masyarakatnya, atau kelompok yang lain dengan kelompok yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, maka ini akan menciptakan apa yang dimaksud dengan perubahan, dapat menciptakan apa yang disebut dengan perubahan. Artinya, kalau di dalam masyarakat itu unsur-unsur ini selaras, sesuai, maka tentu tidak akan terjadi perubahan. Jadi karena ketidaksesuaian itu, maka itulah yang dinamakan perubahan. Ya, paham ya adik-adik? Contoh perubahan sosial. Yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi. Ini adalah perubahan sosial.
Artinya dari dulu misalnya di zaman kemerdekaan atau setelah kemerdekaan dengan hari ini di zaman Orde Baru dan Orde Reformasi sekarang ini tentu berbeda tingkat pendidikan. Kalau dulu misalnya di tahun 80-an sekolah-sekolah setingkat SLTA mungkin belum ada di wilayah kita. Tapi sekarang sudah lebih dari satu. Itu misalnya contoh perubahan sosial di bidang pendidikan. Tidak menutup kemungkinan pada beberapa tahun yang akan datang di wilayah kita atau di lingkungan adik-adik akan ada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Ini adalah contoh perubahan sosial di bidang pendidikan. Jadi adanya sekolah-sekolah, banyaknya sekolah-sekolah, banyaknya lembaga-lembaga pendidikan, kursus-kursus yang dibuka. Ini termasuk dalam perubahan sosial di bidang pendidikan. Ya, ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua, perubahan bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu terkait dengan sarana, ya. Pembangunan jalan yang semakin banyak, semakin baik misalnya, pembangunan jembatan, pembangunan pelabuhan. Ini adalah contoh-contoh pembangunan perubahan di bidang ekonomi. Pasar-pasar yang semakin ramai, semakin besar. Ini juga adalah perubahan bidang ekonomi. Kalau misalnya kita di laut misalnya, banyaknya kapal-kapal tangkap. Ya, kalau dulu hanya perahu-perahu kecil yang orang pantai, orang pesisir bilang londe atau dengan memakai dayung, maka hari ini sudah hampir tidak ada. Ini juga adalah satu contoh perubahan di bidang ekonomi. Ya. Demikian juga contoh-contoh yang lain. Kemudian yang berikut, contoh perubahan di bidang hukum. Contoh perubahan sosial di bidang hukum. Kalau dulu misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh masyarakat itu masih sulit tersentuh oleh aparat penegak hukum, karena misalnya aparat penegak hukum kita masih terbatas, kemudian dibatasi dengan teknologi, maka penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak anak dan lain-lain, itu belum terlihat. Tapi hari ini sudah semakin nyata, ya, karena ada perubahan di bidang hukum, ada peningkatan perubahan sosial di bidang hukum, maka orang siapapun itu tidak secara semena-mena melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena cepat ada tindakan. Ya, lembaga peradilan, lembaga kejaksaan dulu masih terbatas di daerah kita, tapi sekarang setiap kabupaten sudah ada kejaksaan, bahkan sudah ada pengadilan. Ini adalah contoh perubahan di bidang hukum. Kemudian perubahan bidang politik, ya, perubahan sosial bidang politik. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Ini adalah perubahan bidang politik. Kalau dulu misalnya di zaman Orde Baru 20 tahun, 25 tahun yang lalu, kebebasan ini tidak didapatkan oleh masyarakat. Kalau ada orang yang memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah, maka dia akan ditangkap oleh aparat keamanan. Nah, sekarang sudah tidak lagi, sudah era keterbukaan, era transparansi, maka ini adalah salah satu perubahan sosial bidang politik. Kemudian ada kebebasan berkelompok, ya. Ormas-ormas, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok masyarakat, yang penting melapor sesuai dengan
aturan hukum yang berlaku, maka itu diberikan izin, diberikan keleluasaan oleh negara, oleh pemerintah. Ini juga termasuk perubahan di bidang politik. Ya. Kemudian kebebasan berkarya. Orang bisa melakukan apa saja selama itu tidak melanggar hak-hak orang lain. Karya apa saja, kemudian itu kita patenkan, maka orang lain tidak bisa mengambil serta-merta atau meniru serta-merta hasil karya kita. Ini termasuk salah satu kebebasan dalam berkarya dan masuk dalam perubahan sosial di bidang politik. Kemudian faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Jadi, kenapa ini terjadi? Kenapa perubahan sosial itu terjadi? Itu tadi pendidikan, kemudian hukum, kemudian ekonomi. Kenapa itu terjadi? Karena sebab-sebab sebagai berikut. Pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Ya, kalau mungkin berkurang tidak, tapi kalau bertambah hari ini, ya. Nah, ini yang menyebabkan atau faktor-faktor ini sehingga perubahan sosial itu terjadi. Karena penduduk semakin banyak, maka luas wilayah itu sudah semakin luas. Karena luas wilayah semakin luas akibat bertambahnya penduduk, maka otomatis perubahan sosial itu terjadi. Perubahan di bidang apa? Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi. Di bidang pendidikan apa? Karena bertambahnya penduduk, maka otomatis jumlah sekolahnya pun bertambah. Begitu. Karena bertambahnya penduduk, maka jalan pun diperbaiki. Karena akses masyarakat ke pusat-pusat ekonomi karena kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Ini merupakan faktor terjadinya perubahan sosial. Ada penemuan baru karena perkembangan dunia teknologi, sehingga orang per orang itu ada saja yang dia temukan terkait dengan hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu contoh misalnya, karena perkembangan, dulu orang membajak sawah hanya dengan sapi atau kerbau, maka dengan penemuan-penemuan, tentu karena bertambahnya penduduk, berkembangnya dunia, maka orang menemukan alat yang bisa membantu orang membajak sawah. Misalnya petani membajak sawah, tadinya masih membajak pakai kerbau, pakai sapi, sekarang sudah dengan mesin traktor misalnya. Dulu masih, kalau adik-adik yang tinggal di pesisir, dulu jarang kita mendengar mesin laut misalnya. Orang-orang tua kita di zaman dulu masih dengan layar, dengan dayung, ya kan? Sekarang hampir tidak ada lagi yang menggunakan itu. Itu karena apa? Ada penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, ada pertentangan. Jadi yang dimaksud dengan pertentangan adalah perbedaan yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini di dalam kehidupan sosial dia berbeda-beda. Maka ketika ada pertentangan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing, berdasarkan kepentingan mereka masing-masing, maka ini yang memicu terjadinya perubahan. Orang ingin maju, di saat yang bersamaan ada orang yang tidak mau berkembang. Nah, di sana mereka konflik terjadi. Akhirnya apa? Terjadi perubahan sosial. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Coba kita lihat ketika di masa kemerdekaan, ada pemberontakan di daerah-daerah misalnya, karena mereka menolak lagi adanya penjajahan di Indonesia ini. Maka ini juga adalah faktor terjadinya perubahan sosial, karena ada pemberontakan, ada perlawanan,
atau ada revolusi, maka ini menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Dalam pemberontakan misalnya, ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kalau yang kalah berarti kalah dan menang dua-dua menjadi faktor terjadinya perubahan sosial. Kalau yang menang itu berada pada posisi diuntungkan misalnya, maka terjadi kemajuan. Tapi kalau yang kalah itu pada posisi yang dirugikan, maka terjadi kemunduran misalnya. Nah, yang kelima, yang berikut, pengaruh kebudayaan masyarakat. Budaya ini adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah memicu perubahan, ya. Kemudian yang terakhir adalah penduduk yang heterogen. Karena berbagai macam latar belakang adat, agama, maka ini juga faktor-faktor yang memicu atau terjadinya perubahan sosial. Begitu ya. Faktor penghambat. Faktor penghambat. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ini penghambat ya. Kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kemudian sikap masyarakat yang sangat tradisional, maksudnya masyarakat yang tidak mau berkembang, ini juga adalah faktor-faktor penghambat perubahan sosial. Yang keempat, adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. Jadi ada kelompok masyarakat atau ada orang per orang, person yang memiliki kepentingan, apakah itu kepentingan ekonomi atau kepentingan pribadi, maka ini adalah penghambat dari perubahan sosial. Yang terakhir, nilai bahwa hidup itu pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Ini adalah pola pikir, ya. Orang yang pada pikirannya tertanam bahwa buruk itu tidak mungkin diperbaiki, artinya apa? Dia tidak mau berusaha untuk berubah. Dia tidak mau berusaha untuk berkembang. Nah, prinsip ini menjadi faktor-faktor penghambat dalam perubahan sosial. Dampak positif perubahan sosial, apa manfaatnya? Yang pertama, terciptanya pola pikir yang semakin terbuka. Jadi kalau kita berubah, berkembang, orang-orang kita, ya, zaman kita berubah, maka minimal kita, pola pikir kita semakin terbuka. Zaman terbuka, jalan semakin banyak, pendidikan semakin tinggi, maka apa? Pola pikir kita semakin terbuka. Kemudian meningkatnya taraf pendidikan. Artinya apa? Tingkat pendidikan kita akan lebih tinggi. Kalau dulu orang cukup dengan ijazah SMP atau SD, maka sekarang minimal sudah SMA karena kebutuhan. Itu juga adalah dampak positif dari perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatnya toleransi. Sikap untuk menghargai antara satu agama, satu kelompok dengan agama yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka ini adalah dampak positif dari perubahan sosial. Semakin kita berkembang, maka semakin tinggi sikap toleransi yang ada pada kita. Yang terakhir, semakin meningkatnya kepedulian. Coba lihat, karena informasi itu sangat cepat, maka semangat kepedulian kita semakin tinggi. Dan ini yang menjadi dampak positif perubahan sosial. Kemudian apa dampak negatif? Jadi di samping ada dampak positif, juga ada dampak negatif dari perubahan sosial. Yang pertama, kesenjangan sosial. Jadi ketika zaman sudah mulai canggih, maka orang kaya dengan orang miskin itu gapnya semakin tinggi. Makin banyak orang yang kaya, tapi juga
makin banyak orang yang miskin. Ini adalah dampak negatif, jadi tidak bisa dihindari. Kemudian hilangnya identitas bangsa. Coba kita lihat, kita karena media sosial, maka sikap kita untuk meniru-niru perilaku negara lain itu semakin terbuka. Akhirnya apa? Menghilangkan identitas kita sebagai bangsa, tentu bangsa Indonesia. Yang ketiga, meningkatnya tindak kriminalitas. Coba lihat ya, di mana-mana hampir tiap hari ada laporan pembunuhan, perampokan, pencurian. Karena apa? Perubahan sosial. Tentunya perubahan yang lebih baik. Karena dunia semakin berkembang, masyarakat sudah semakin luas, ekonomi sudah semakin meningkat, maka kriminalitas juga meningkat. Kemudian yang keempat, semakin meningkatnya kepedulian. Semakin meningkatnya kepedulian. Ini juga adalah dampak negatif dari perubahan sosial. Yang kelima, bersifat individualis. Jadi orang lebih cuek satu dengan yang lain. Walaupun itu bertetangga, dia sudah cuek. Apapun yang terjadi pada tetangganya, dia tidak mau pusing misalnya. Dia tidak peduli. Yang terakhir, perilaku yang semakin konsumtif. Orang semakin royal. Karena apa? Banyak uang, ada uang gampang didapatkan. Tinggal klik pesan di HP misalnya, di toko online. Karena perubahan sosial, maka gampang untuk order segala macam kebutuhan. Ini yang namanya perilaku yang semakin konsumtif. Baik, di akhir pembelajaran kita, sebagaimana yang saya sampaikan, ada lembar kerja. Ini adik-adik kerjakan ya. 3 saja, 3 contoh perubahan sosial. Sebutkan 3 yang di luar yang Bapak sudah sampaikan di dalam pembelajaran ini. Jadi di bidang pendidikan, ekonomi, hukum. Cari 3, kemudian apa dampak positif dari perubahan, apa dampak negatif perubahan, kemudian apa respon masyarakat. Tentu bagi siapa yang memahami, menyaksikan penjelasan-penjelasan yang diutarakan di slide-slide sebelumnya akan gampang menjawabnya. Yang 3 soal ini dibuat dalam satu kertas, kemudian disampaikan kepada tutor kalian. Ya, tutor kalian. Demikian, adik-adik sekalian, siswa-siswi PKBM Tunas Baru, kita jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sampai